bagaimana gambaran alur artikel yang bentuknya kayak jam air itu, dari yang mulai lebar, kemudian mengecil, kemudian melebar lagi. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit sharing terkait bagaimana proses dimulai dari metode hingga hasil, kemudian diskusi, dan terakhir kesimpulan. Suaranya masuk kan ya? Masuk? Oke. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Judulnya How to Write and Publish a Scientific Paper, karyanya Barbara Gastel and Robert Dye. Nyari bukunya bisa di Libgen. Bisa di Libgen, bisa di Library Genesis, atau bisa juga di b-ok.cc. Ini tempat untuk mencari buku-buku free. b-ok.cc kalau pakai bahasa Inggris agak ya, bisa pakai Libgen. Memang nggak semua ini ya, karena bagi kampus biasanya memang agak strict untuk beberapa web. Misalnya apa tadi judulnya? How to Write and Publish a Scientific. Nah, akan muncul buku ini. Nah, klik judulnya, misalnya yang awal ini. Kemudian, nah ini yang edisi yang dulu ya. Pilih salah satu dari link yang ada di bawah. Nanti akan direct ke tempat download, kemudian klik get, nanti akan ke download. Dan ini juga bisa digunakan untuk mendownload buku-buku referensi babon-babon, referensi utama di bidang kalian. Misalnya pengen meneliti tentang manajemen krisis, nah, berarti ketik saja crisis management. Atau kalau enggak, coba nyari bukunya di Amazon misalnya, kemudian cari bukunya di sini untuk judul. Oke, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk baca buku ini, How to Write and Publish a Scientific Paper. Di dalamnya sangat nyamuk ya, sangat enak sekali. Di dalamnya ada banyak sekali bagian-bagian yang bisa, nanti ini juga bisa teman-teman terjemahkan ya, kalau bingung bacanya, seperti tadi langkahnya di Google. Kalau nggak bisa bacanya bisa diterjemahkan. Kalau di Google Scholar, di Google Translate sepertinya maksimal 10 MB. Saya tidak tahu ini ukurannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang di bagian metodologi. Bagian metodologi ini namanya di dalam dunia jurnal ada berbagai macam jenis ya, ada berbagai macam jenis penamaan. Ada yang menggunakan istilah prosedur, eksperimen, eksperimental, simulasi, metodologi, model, ada berbagai macam istilah yang kalau nanti teman-teman akan publishnya di jurnal lain, nanti maksudnya teman-teman sudah punya artikel dan kemudian ingin dipublish di jurnal luar negeri, misalnya ada berbagai macam istilah dan itu harus diperhatikan, harus disesuaikan dengan template dari jurnal tersebut. Tapi yang jelas tujuan utama dari metode adalah untuk menjelaskan desain penelitian yang digunakan, dan kata kunci utama dalam metodologi adalah bahwa dengan penjelasan yang ada di dalam artikel, peneliti lain
itu dapat mengulangi penelitian tersebut, tindakan tersebut, atau kalau itu penelitian yang sifatnya eksperimental, eksperimen tersebut. Itu ketika kita menulis di metodologi, bahwa tujuannya adalah untuk memberikan metode atau langkah-langkah yang dilakukan, karena kebanyakan ketika kita menulis artikel, kita itu hanya sekedar tadi ya, ketika saya mereview beberapa artikel tadi, hanya sekedar clipping teori bahwa yang namanya penelitian kualitatif adalah bla 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 bla, penelitian ini adalah bla bla bla, ya itu bisa kita dapatkan di buku-buku teori. Untuk jurnal, hal-hal seperti itu seyogyanya tidak dielaborasi. Sebaiknya yang lebih banyak dielaborasi di metodologi itu langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman. Langkahnya itu apa saja? Dan tentu perhatikan salah. Oke, kemudian ini beberapa catatan, ini saya ngambil dari buku tadi itu, mungkin catatan untuk yang bidang sains ya, misalnya untuk bahan-bahan yang digunakan, jika itu bidangnya sains, maka cantumkan spesifikasi yang jelas, jumlahnya, sumbernya dari mana, metode yang digunakan yang tepat. Kemudian hindari misalnya nanti teman-teman penelitian pengembangan atau mungkin yang ada bidang sains, hindari penggunaan nama dagang, gunakan nama-nama generik atau nama-nama ilmiah jika itu adalah penelitian kimia. Kemudian jika itu adalah hewan, kemudian tumbuhan, harus diidentifikasi dengan akurat. Kemudian jika itu penelitian eksperimental yang menggunakan manusia, maka biasanya harus ada persetujuan, ada semacam kode etik yang harus disampaikan. Nah, metode urutan pada umumnya, urutan metode itu bersifat kronologis. Kronologis itu artinya dari hal-hal yang bersifat filosofis, ini jenis penelitian apa, teman-teman lakukan proses pengumpulan data hingga proses analisisnya, hingga nanti penyimpulannya. Metode itu mirip seperti resep di dalam buku resep makanan. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku resep, ya seperti itu kira-kira, ada langkah-langkah. Jadi yang dijelaskan itu bukan vanilin adalah, tapi kita itu mencampur vanilin ke dalam mangkok, kita kasih air, bukan air adalah, vanilin adalah, gitu. Mencampur adalah, kan biasanya kayak gitu kan, kalau seringnya metode kan kayak gitu kan teman-teman. Penelitian kualitatif adalah, kemudian apalagi teknik analisis data adalah, tidak seperti itu ya, itu nanti kurang tepat, jadi kurang tepat. Maka yang benar adalah langkah untuk membuat roti ya, pertama sediakan bahannya ini, air, vanili, pengembangnya baking powder, ada telurnya, ada margarin dan seterusnya, dicampur jadi satu, diudek, dikocok, kemudian digoreng misalnya, roti goreng, misalnya seperti. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, terkadang di dalam metode memang ada analisis statistik jika itu penelitian kuantitatif ya. Tapi penekanannya jangan pada bagaimana proses statistiknya, bahwa kemudian proses statistik yang dilakukan secara umum harus dijelaskan, iya, tapi yang harus ditekankan ialah pada data, karena dalam penelitian, dalam artikel, data is number one, data itu nomor satu, bukan ditekankan pada langkah-langkah statistiknya, tapi pada datanya. Jika ternyata Anda itu suatu saat nanti misalnya mendapatkan atau menggunakan metode penelitian yang baru, maka detail-detailnya harus dijelaskan ya. Dan jika metode itu telah diterbitkan atau digunakan, cari literatur utamanya, terutama cari literatur utamanya, dan jangan seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi awal,
menurut Iqbal di dalam Zaini, itu kan sangat pemalas sekali karena tidak mau mencari referensi utama. Oke. Uji coba itu dalam artian testing kita terhadap apakah artikel ini bagus atau tidak, ialah coba kasih artikel itu ke teman, kemudian pastikan bahwa dia itu bisa mengikuti metode itu. Jika seorang lain bisa mengikuti metode yang sudah kita jelaskan di dalam artikel, itu tandanya metode itu sudah cukup gitu loh. Itu sudah cukup. Itu dari sisi metode. Nah, jadi saya tekankan kembali bahwa di dalam makalah, di dalam artikel, yang paling penting adalah data. Kemudian di dalam metode juga sajikan, jangan menyajikan data secara berulang. Nanti ini termasuk pembahasan. Oh, ini pembahasan. Ini discussion, ini hasil. Dalam hasil, intinya adalah bagaimana kita menunjukkan data-data yang kita temukan. Berikan gambaran besar, namun jangan mengulang dari metode. Jadi biasanya ketika kita memberikan hasil, tentu kan hasil ada hubungannya dengan metode yang kita gunakan. Kita singgung metodenya sedikit, tapi jangan terlalu detail untuk memulai presentasinya dari hasil kita, hasil artikel kita, hasil penelitian kita. Dan kemudian dalam hasil mempresentasikan data dan harap untuk tidak mengulang-ulang data. Misalnya ada sebuah data kita bentukkan menjadi tabel misalnya, kemudian dengan bentuk yang dengan penjelasan yang sama itu kemudian dinarasikan. Itu sebenarnya terlalu bertele-tele. Kalaupun mau menarasikan, coba maknai apa yang ada di dalam tabel. Coba maknai apa yang ada di dalam tabel. Nanti di akhir nanti saya akan berikan sedikit tentang bagaimana membuat tabel. Nah, itu di hasil. Jelaskan hal-hal yang dari data tersebut meskipun hal itu bersifat negatif. Misalnya kita melakukan penelitian kuantitatif, kemudian hasil penelitian kita itu bersifat negatif. Biasanya ada kecenderungan orang untuk tidak mempublikasikan hal-hal yang bersifat negatif. Ada kecenderungan apa bisa ini soalnya dicabut dulu aja. Oke, kembali jelaskan hal-hal meskipun hal itu bersifat negatif, misalnya di penelitian kuantitatif. Kemudian jika itu berupa statistik, angka-angka statistik, pastikan bahwa angka-angka itu bermakna. Kalimat yang ada di dalam hasil itu harus tegas, jelas, dan jangan bertele-tele. Oke, kemudian hasil harus dinyatakan dengan jelas. Oke. Kalau di bagian pendahuluan itu dirancang untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana Anda mendapatkan hasil, maka nanti di bagian diskusi ialah dirancang untuk menjelaskan hasil tersebut. Jadi hasil posisinya adalah sentral, data itu sentral. Jadi dia fondasinya hasil. Jadi ketika pendahuluan dan metodologi itu bagaimana dan mengapa data itu. Kemudian kalau di discussion itu
tentang apa yang dimaksud dari data itu, interpretasi atas data itu. Dan biasanya ada kesalahan di mana pengulangan kata dari apa yang sudah dilihat oleh pembaca, dia membaca di gambar atau grafik misalnya, kemudian diulangi dengan penjelasan yang berulang, yang bertele-tele tentang tabel itu tidak begitu tepat. Nah, misalnya ini kita mau mengutip tabel. Nah, caranya itu tidak dengan kalimat hal ini dijelaskan dan ditunjukkan pada tabel 1 bahwa bla 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 bla. Itu kalimat seperti itu terlalu bertele-tele dan terlalu panjang. Akan lebih jelas jika misalnya nikosilin menghambat pertumbuhan N, kurung buka tabel 1. Jadi kita mencoba memahami tabel, kita mencoba membuat satu statement dari tabel, bukan seolah-olah jadi kan dua kalimat itu sebenarnya isinya sama, tapi terlihat mana yang bertele-tele, mana yang tegas. Dan kebanyakan penulis-penulis pemula, mungkin juga termasuk saya, kita cenderung akan menulis yang terlalu banyak terlalu banyak tambahan-tambahannya. Kalau dalam belajar bahasa Inggris mungkin teman-teman sudah pernah belajar dalam struktur bahasa itu kan ada 4 jenis ya. Ada simple, ada kompleks, ada kompon, ada kompleks, ada kompon kompleks. Simple itu yang hanya terdiri dari satu subjek dan verb, satu subjek dan kerja. Kompon itu kata yang setara. Kemudian kompleks itu jika maka, kemudian kompon kompleks itu gabungan antara setara dan jika maka. Yang kalau dalam bahasa Indonesia ya majemuk bertingkat dan seterusnya. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah usahakan untuk menyederhanakan kalimat. Jika sebuah kalimat bisa dijadikan tiga kalimat, lakukanlah buatlah 3 kalimat itu. Semakin sederhana, semakin enak dibaca orang. Dan ketika semakin enak dibaca, akan semakin memudahkan orang untuk mengutip tulisan kita. Ketika kalian membuat kalimatnya bulat, terlalu banyak conjunction, kemudian terlalu banyak modifier ya, kalau dalam bahasa Inggris modifiernya terlalu banyak, tambahan-tambahannya akan sangat membingungkan. Bahkan antara kalimat utama dan modifiernya mungkin kalimat utamanya aja bisa sampai hilang. Biasanya gitu kalau di dalam penulisan. Nah, itu kesalahan. Maka pertegas ini. Nah, juga pronouns. Misalnya kalau di dalam kalimat itu hal ini, hal itu. Nah, itu coba untuk kalaupun mau menggunakan hal ini, hal itu tidak masalah, tapi dimaniskan penggunaannya. Jangan terus-terusan hal ini, hal itu. Akan membingungkan pembaca. Mending kalaupun tidak kebingungan, coba cari salah satu tekniknya untuk mengganti hal ini, hal itu misalnya dengan mencari padanan kata dari kalimat yang dirujuk hal ini, hal itu tersebut. Oke ya, itu. Jangan sampai pembaca terjebak dan bahkan salah memahami. Apalagi itu artikel kedokteran. Kalau di dalam buku yang tadi itu dijelaskan, beda dikit aja maknanya sudah jauh banget. Misalnya ya. Kemudian juga di beberapa jurnal, terutama ketika teman-teman pengen mensubmit artikel di internasional, beberapa jurnal membutuhkan suplementari material. Misalnya, kalau itu analisis kuantitatif, datanya, kemudian angketnya, misalnya itu penelitian lapangan, misalnya gambar-gambarnya, bukti-bukti transkripnya. Ada beberapa jurnal, khususnya jurnal internasional ya, di luar negeri yang membutuhkan suplementari material.
Tapi di Indonesia sepertinya saya belum pernah menemukan jurnal yang mensyaratkan penulisnya untuk sekalian mensubmit supplementary materi. Supplementary materi itu ya lampiran-lampiran lah. Oke. Nah, kemudian kita berlanjut setelah data ditunjukkan, hasil ditunjukkan, kita ke diskusi. Orang menganggap biasanya diskusi adalah bagian yang paling sulit karena disinilah letak perbedaan antara seorang level peneliti, seorang level penulis dengan seorang level akademisi yang lain. Semakin expert dia, semakin banyak bacaan dia, maka dalam proses berdiskusi dia akan lebih menarik. Nah, biasanya ini yang disebut dianggap oleh orang-orang bagian yang paling sulit. Komponen-komponennya, diskusi yang terstruktur itu dimulai dari bagian pertama yang menyatakan kembali temuan utamanya apa. Nah, kemudian dalam diskusi adalah proses mendiskusikan antara temuan kita dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang sudah kita singgung di literatur review. Jadi ketika di literatur review itu bilang bahwa penelitian terakhir itu sampai di titik A, maka diskusi itu mencoba mengkonekkan antara temuan kita dengan titik A ini. Misalnya penelitian terakhir tentang pembelajaran online lebih banyak membahas terkait proses belajar. Penelitian kita meneliti tentang evaluasi dalam pembelajaran online. Nah, coba kita diskusikan. Jadi penelitian kita menambah khazanah literatur terkait pendidikan atau pembelajaran online. Bahwa selama ini pembelajaran online itu riset-riset sebelumnya hanya hanya menjelaskan tentang proses pembelajarannya. Penelitian ini menjelaskan tentang proses evaluasinya, misalnya seperti itu positioning penelitian. Nah, di dalam diskusi itu pertama adalah menyatakan kembali temuan, kemudian mendiskusikan bagaimana mereka berhubungan, mereka ini maksudnya diskusi ini ya, berhubungan dengan temuan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu kayak gimana, penelitian kita kayak gimana. Kemudian implikasi dari penelitian ini, kalau perlu aplikasinya, dan mungkin ini bisa menjadi wajib, bisa kalau tidak juga tidak apa-apa. Mengidentifikasi pertanyaan lanjutan untuk bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Kemudian misalnya kalau di dalam pendahuluan itu mengundang pembaca untuk tertarik ke tempat penelitian kita, maka diskusi itu mengantarkan mereka keluar dan mendapatkan informasi yang baik tentang apa yang kita temukan. Nah, sederhananya tujuan diskusi adalah menunjukkan hubungan antara fakta-fakta yang diamati. Fakta-fakta yang sudah ada itu kemudian didiskusikan dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini ada beberapa langkah ya. Cobalah untuk mempresentasikan prinsip, hubungan, dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil. Dan coba untuk diskusi itu bukan mengulang hasil ya. Diskusi bukan mengulang hasil. Oke. Bisa baca. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk menyebutkan keterbatasan dalam diskusi. Jadi diskusi kita itu keterbatasannya apa, kekurangannya penelitian kita itu apa. Oke. Nah, kemudian ada beberapa hal lain, misalnya kalau di beberapa jurnal ada namanya acknowledgement. Acknowledgement itu semacam ucapan terima kasih. Jadi
biasanya digunakan untuk dua hal: berterima kasih kepada bantuan teknis yang sudah diberikan oleh individu maupun institusi, juga bantuan yang berupa misalnya itu adalah penelitian hibah, bantuan dari lembaga, ada kontrak penelitian dan sebagainya. Juga termasuk jika ada kolega yang sangat membantu penelitian itu, bisa diucapkan terima kasih. Nah, kemudian bagaimana mengutip referensi? Di dalam referensi sebenarnya yang hanya boleh dikutipkan menurut buku tadi itu ya, how to publish itu hanya referensi yang sudah terbit. Artinya seperti skripsi atau tesis atau disertasi sebenarnya itu bukan dokumen yang dipublish sebenarnya. Bisa kalau teman-teman mungkin nanti submit ke luar negeri, bisa dibuat dengan menambahkannya di dalam diskusi, di dalam tanda kurung buka kurung tutup misalnya. Dan pastikan bahwa apa yang sudah dikutip itu masuk ke dalam daftar pustaka, dan apa yang ada di dalam daftar pustaka itu juga dikutip. Untuk itu, maka nanti kita akan belajar menggunakan manajemen reference. Mungkin bagi teman-teman yang belum dan yang sudah bisa merefresh kembali tentang manajemen reference. Nah, ada juga sedikit semacam ini ya, semacam hal yang lumrah bahwa ketika kita membuat kutipan itu selalu di akhir paragraf. Itu juga satu hal yang kalau itu menjadi sebuah acuan itu kesalahan. Kutipan itu yang ada di titik di mana kita mengutip, dan bahkan di dalam kalimat itu sendiri mengutip juga tidak masalah. Ini jika tabel tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jangan membuat tabel kecuali datanya itu memang harus disajikan. Nah, jika memungkinkan sebuah tabel itu dibuat teks saja. Jangan terlalu, karena itu juga nanti akan menyulitkan layouter dari jurnal. Termasuk ketika jurnal yang Anda kirim itu berbayar, biasanya akan menambah biaya. Apalagi jurnal-jurnal internasional itu akan menambah biaya. Karena layoutnya jadi akan semakin susah. Di dalam jurnal ada rule of three. Rule of three itu artinya dalam tabel itu hanya ada 3 garis. Coba perhatikan di jurnal-jurnal itu pasti garisnya ada 3. Atas sendiri, bawahnya judul, dan bawahnya tabel paling bawah. Sedangkan yang lainnya itu tidak ada tabel, tidak ada garisnya. Bagian apa namanya? Vertikalnya juga tidak ada. Dalam vertikal tidak ada. Jadi hanya ada 3 garis horizontal saja di dalam membuat tabel. Nah, di dalam tabel juga hindari menggunakan istilah-istilah yang umum, misalnya grup 1, grup 2, tapi gunakan istilah-istilah yang spesifik, misalnya kelompok dosis rendah, kelompok mahasiswa, kelompok dosen, dan seterusnya. Kemudian ini kesimpulan dinyatakan sejelas mungkin, kemudian bagaimana posisi kesimpulan ini di dalam peta. Nah, ini saya menunjukkan alat bantu ya, ada sebuah link nanti bisa kita kunjungi. Alat bantu untuk teman-teman bisa melihat kata-kata kunci yang sering digunakan di dalam penelitian-penelitian, di dalam artikel. Jadi ini web yang menyediakan kata awalan yang akan sangat membantu teman-teman membuat kata dan membuat alur artikel. Template kata, tapi dalam bahasa Inggris. Nanti juga bisa diterjemahkan dan bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya dimulai dari introducing work. Introducing work itu kerjaannya ialah establishing the importance of topic for the world of society. Bla 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 is fundamental to, atau kalau bingung bisa diterjemahkan.
kajian tentang manajemen krisis sangat penting di era kondisi pandemi COVID saat ini. Misalnya kita menggunakan kata. Ada juga kalimat memiliki peran penting. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas mutu di sekolah dasar misalnya. Atau nanti silakan dielaborasi. Ini contoh kata-kata yang sering digunakan di dalam artikel-artikel ilmiah. Kajian manajemen krisis adalah area yang sangat penting, khususnya dalam kajian manajemen pendidikan Islam saat ini. Misalnya, nanti dilanjutkan apalagi katasan. Ini bisa menjadi awalan ketika teman-teman kebingungan membuat paragraf. Ketika teman-teman membuat paragraf, ini bisa menjadi alat bantu. Nanti bisa tak share ini. Nih, dan di sini juga sudah ada acuan-acuannya. Jadi kalau di dalam pendahuluan itu isinya apa saja sih? Nah, di dalam pendahuluan itu isinya dimulai dari menetapkan pentingnya topik, kemudian menetapkan pentingnya topik untuk disiplin ilmu tertentu, kemudian menetapkan pentingnya topik dalam kerangka waktu, kemudian menetapkan pentingnya topik sebagai masalah. Apa masalah di dalam topik itu? Kemudian mengacu pada pekerjaan sebelumnya, artinya mengacu pada literatur-literatur sebelumnya itu orang lain sudah ngomong apa, ada hal kontroversi apa. Kontroversi itu bukan dalam makna sebenarnya ya, kontroversi itu dalam makna gap-nya itu seperti apa, kemudian studi-studi sebelumnya itu kekurangannya apa. Itu untuk acuan teman-teman membuat pendahuluan, menjelaskan pentingnya penelitian ini, keterbatasan penelitian ini, bisa menjadi acuan teman-teman untuk nanti ketika menulis. Referring to source, describing method, reporting result, nanti bisa misalnya discussion yang tadi dianggap paling susah tadi. Providing background information reference to the literature. Comparing the result, supporting previous finding. Ini kalimat-kalimat yang jika temuan kita itu mendukung penelitian sebelumnya. This finding confirm that penelitian ini mengkonfirmasi bahwa bla 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 bisa juga diterjemah. Kalau mau tulisnya pakai bahasa pakai ini, googling aja cara untuk menambah ekstensi. Ekstensi itu gini aja. Ini setting, kemudian ke more tools, extension, .3, Open Chrome Web Store. Kemudian ketik skala. Kok skala? Sorry, translate. Mas ketinggalan. Ulangi. Sampai mana? Dari awal. .3. Pojok. Ini bisanya pakai Chrome ya. Saya merekomendasikan teman-teman pakai Chrome. .3. Kalau di ini juga ada. Oh, ini juga bisa ini pakai yang logo ini. Puzzle. Itu juga bisa. Manage extension. Kemudian garis sampai ini. Garis 3. Kemudian open Chrome Web Store. .3 kemudian paling bawah. Garis 3 kemudian bawah. Nah, kemudian ketik Google Translate. Google Translate.
Coba translate saja. Terjemah. Translate by Google. Yang tadi itu apa, Pak? Yang kata-kata apa? Kalimat seperti Ya, Make academic first thing. Frasa. Frasa. First bank Manchester academic first bank. Googling aja academic. Nah, ini memudahkan nanti teman-teman untuk membuat kata dan alurnya juga sudah. Ya, tapi terjemahannya juga cukup membantu bagi yang pengen baca lancar. Tuh, ada dua jenis acuan dalam diskusi kan, mempertimbangkan kedua sisi. Dan pertanyaan itu menjadi kesimpulan menjadi aplikasi. Oke. Ini tadi coba saya lagi buka artikelnya. Secara umum kalau untuk review sama ya, sama seperti yang Mas Ali ya. Nanti acuannya itu saja, tapi ini saya coba tadi nge-review beberapa. Dian ada nggak Dian? Oh, misalnya tadi yang metode yang saya agak bingung itu punyanya yang R&D, saya agak bingung. R&D kok pakai Habermas? Saya agak bingung. Nah, itu mana tadi? Yang R&D pakai Habermas itu siapa? Nah, itu saya agak bingung. R&D pakai Habermas itu gimana? Saya pemahaman saya itu dua metode yang berbeda. Apa yang dimaksud? Teori. Dia kamu mengembangkan ini kan ya, mengembangkan apa bahan ajar kan ya, buku kan. Ya udah ngomong pengembangan aja. Dan itu juga ya masih harus dimatangin lagi. Tapi udah bagus sih, artinya temuannya sudah jelas. Ada ya, ada kemudian tinggal diperjelas. Nah ini pengembangan bahan ajar. Oh, banyak ini. Banyak ini. Nah, jadi elaborasi integritas pendidikan karakter. Iya. Saya kurang paham dengan makna integritas. Integrasi mungkin. Integritas itu kan kesesuaian antara apa yang dilakukan, diucapkan, dan dipikirkan. Integritas, mungkin integrasi, tapi kalau integrasi ya bisa sih. Kalau kemudian produk dari pengembangan itu adalah integrasi ya bisa. Ya, saya belum lebih. Terus ini menurut saya tidak perlu ya terlalu menjelaskan teori-teori ini, lebih spesifik ke penelitian-penelitian sebelumnya terkait tema ini, terkait tema pendidikan karakter, pembelajaran tematik. Menurut saya kok lebih tepat seperti itu. Skripsi atau Ini bagian dari skripsi, bukan?
atau tugas tulis. Yang RND tadi. Ah, Yang RND. oh. Jadi saran saya ini masih ngambil teori ya nggak masalah sih. Cuma Tapi bukan ini mesin tadi. Yang RND. Ini bukan saja. yang Latifah. Oh ini aku belum Pak. Terakhir. Kemudian ini terlalu banyak pointing juga dihindari dalam penulisan kita terlalu banyak pointing. Coba elaborasi riset terakhir. Nah, biasanya sebelum metode nanti sesuai urutan tadi coba jelaskan positioning penelitian kita dibanding penelitian sebelumnya itu apa? Nah, ini saya komentari ini. RND dan Haberman itu dua metode yang berbeda. Karena kalau Haberman itu untuk analisis kuantitatif, kualitatif deskriptif. Format kutipan langsungnya ini kok wawancara. Ini maksudnya validasi ahli. Cuma kok wawancara. Validasi ahli itu ya bisa angket. Nanti kalau mau dihitung secara kuantitatif ya bisa dihitung pakai icon dan seterusnya lah, bisa dipelajari di kita. Kemudian kita kembang. Kalau Mendeley sudah pada bisa belum? Belum.